صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف، واجعلنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنود. أما بعد. Hadirat السادة والحبائب, ikhwani wa akhwati al-aizza, para guru yang saya muliakan, segenap pecinta Ar-Rasul dan keluarga sucinya, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa
waktu demi waktu berlalu, bulan demi bulan, dan sampailah kita untuk kesekian kalinya pada bulan-bulan mulia. Bulan Rajab baru saja berlalu dan kita sekarang ada di awal-awal dari bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan kita semua masih diberi kesempatan untuk menjadi duyufur Rahman di bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita semua sudah sama mengetahui bahwa bulan-bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan merupakan al-ashhur al-mutanahiyatus syaraf. Bulan-bulan yang sangat mulia. Terkait dengan bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban ini kita punya banyak hari dan malam-malam bahagia. Kelahiran Al-Imam Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam, kelahiran Abul Fadl Abbas ibnu Ali ibn Abi Thalib alaihi salam, kelahiran Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad alaihi salam. Ada juga kelahiran Ali Al-Akbar, putra daripada Al-Imam Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dan nanti kita juga akan memperingati kelahiran Sahibil Asri waz Zaman ajrallahu taala farajahu syarif pada pertengahan Sya'ban. Sya'ban boleh jadi merupakan satu-satunya bulan qamari yang di dalamnya kita tidak menemukan syahadah dari salah seorang dari imam-imam suci Ahlul Bait alaihimussalam, ya. Jadi bulan yang sepenuhnya adalah malam-malam dan hari-hari bahagia, dan mudah-mudahan antum terus berbahagia fid dunya wal akhirah insyaallah. Sebelum saya masuk pada tema, sedikit pengantar bahwa Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu taala sirruhu syarif, dia ketika berbicara tentang bulan Sya'ban, kata beliau, Sya'ban ini adalah bulan bagi umat Islam, bagi mukminin untuk bersiap-siap memasuki jamuan agung daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kata beliau qaddasallahu taala sirruhu syarif, bahwa kita ini kalau kita hendak datang dalam sebuah jamuan, dalam sebuah undangan, pastilah kita akan bersiap-siap untuk mendatangi sebuah undangan. Berbeda dengan hari-hari kita biasa di rumah, pastilah pakaian kita lebih rapi, kita gunakan mungkin minyak wangi yang tidak biasa kita gunakan sehari-hari, ya, karena kita hendak datang pada sebuah undangan. Artinya dalam undangan itu pasti pakaian kita, parfum kita, penampilan kita itu berbeda dengan hari-hari biasa kita. Nah, kata Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirruhu syarif, seorang mukmin yang dia sadar bahwa di bulan Ramadan dia akan menjadi tamu-tamu Allah, hendaknya mereka mempersiapkan dirinya di bulan Sya'ban. Jadi sebagaimana lumrahnya kita kalau mau mendatangi sebuah jamuan, sebuah undangan itu kita merias diri, ya, maka kita juga harus merias, ya, diri kita untuk mendatangi jamuan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa'antum indama turidun an tadhhabu li diyafati sahsim ghaliban ma taqumu bi'idadi anfusikum. Ya, pastilah kita menyiapkan diri kalau kita mau mendatangi sebuah undangan. Lah, masa kita diundang oleh hamba-hamba Allah, kita merias diri, kita bersiap-siap, dan kemudian kita tidak bersiap-siap ketika mau mendatangi jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya orang yang beriman pasti akan
bersiap ketika dia mau mendatangi jamuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pengantar ini saya mengingatkan diri saya dan para pendengar semua untuk kita gunakan Sya'ban ini untuk kita bersiap-siap memasuki jamuan ilahi di bulan Ramadan. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Adapun tema yang akan saya angkat pada kesempatan kita memperingati kelahiran Al-Imam Al-Husain Abdul Fadil Abbas dan Al-Imam Ali Zainul Abidin alaihimussalam, temanya adalah akal dan iman. Al-aqlu wal iman. Saya akan mulai dengan sabda dari Imam Husain alaihissalam. Diriwayatkan lamma tadzakarul aqla inda Muawiyah. Jadi dalam sebuah perbincangan yang terjadi antara Imam Husain, ya, yang di situ ada Muawiyah bin Abi Sufyan, Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengeluarkan pernyataan ini. La yakmulul aqlu illa bittiba'il haqq. Allahu Akbar. Akal itu tidak akan sempurna kecuali dengan mengikuti kebenaran. Sederhana kan pernyataannya kan? La yakmulul aqlu illa bittiba'il haqq. Faqala Muawiyah, ketika Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam menyampaikan pernyataan ini, dikomentari oleh Muawiyah, dan Muawiyah berkata, ma fi sudurikum illa syai'un wahid. Ya, sepertinya di hati-hati kaliannya maksudnya Al-Husain, Al-Hasan, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, sepertinya di hati-hati kalian tidak ada kecuali kebenaran. Kecuali satu hal saja, kalian ini selalu berbicara kebenaran, mementingkan kebenaran, dan menjadi prinsip dalam hidup kalian. Ma fi sudurikum illa syai'un wahid. Apa syai'un wahid itu? Al-haqq, kebenaran. Dari sini kita sudah harus membuat semacam kesimpulan bahwa Ahlul Bait Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi menjunjung tinggi kebenaran. Jadi kebenaran tidak akan dia jual dengan apapun. Al-haqq. Oh, kalau kita dengan kebatilan kita mendapatkan keuntungan yang sedemikian banyak, no. Oh, kalau Anda dengan kebenaran Anda akan mendapatkan kerugian yang seperti ini, tidak apa-apa. Oh, bersama kebenaran nyawa Anda terancam, rumah-rumah Anda akan dirobohkan, akan diserang, akan digempur, tidak apa-apa. Kalau Anda bersama kebenaran, Anda akan tergiring di padang Karbala dan dibantai di sana, no problem at all. Tidak ada masalah. Kebenaran. Dan kita lihat kan dalam sejarah Karbala itu, ketika Al-Husain berkata, al-qawmu yasirun, ya, wal mautu tasiru bihim. Ali Al-Akbar putranya bertanya, awalasna alal haq. Kafilah ini berjalan dalam rangka menjemput kematiannya. Ali Al-Akbar hanya bertanya satu pertanyaan. Dia tidak mikir tentang mati atau hidupnya, ini apapun nanti akhirnya. Wa hatta kematian. Ini kita ini di jalan kebenaran apa enggak? Awalasna alal haq. Ketika Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata bahwa kita alal haq, qala bala idzan la nubali. Kalau gitu kita tidak perlu terlalu khawatir apakah nanti kita akan berakhir dengan kemenangan ataupun kematian. Idzan la nubali bil maut, idzan la nubali an namuta muhiqqin. Dalam berbagai macam redaksi riwayat, intinya bahwa kita tidak peduli kita mati tapi di jalan kebenaran. Jadi pentingnya kebenaran. Nah,
Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jadi kita masih ingat ya tema kita apa? Al-aqlu wal iman. Kita sudah buka dengan ucapan dari Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Yang tadi berbunyi apa? La yakmulul aqlu illa bittiba'il haq. Saya tidak perlu terjemahkan lagi. Antum sudah paham insyaallah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah berkata seperti ini. Qasamallahul aqla thalathata ajza. Allah membagi akal itu pada 3 bagian. Faman kunna fihi kamula aqluh. Kalau 3 bagian itu ada padanya, pada akal, maka sempurna akal itu. Wa man lam yakun fala aqla lahu. Ya. Yang tidak ada 3 hal ini berarti tidak sempurna akalnya, atau bahkan tidak punya akal. Apa sih akal itu? Ya, apa 3 hal dalam akal itu? Yang pertama, husnul ma'rifati billah. Ma'rifah yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa husnut ta'a lillah. Jadi percuma kalau Anda punya ma'rifah yang benar tentang Tuhan tapi Anda kemudian tidak taat kepada Allah, tidak ada artinya itu ma'rifah itu. Makanya banyak orang yang selesai di satu bagian urusan ma'rifah, luar biasa, dia sudah hatamkan berbagai macam buku tentang filsafat, teologi, ketuhanan, al-ma'arif, al-ilahiyah, ya, bahkan sudah sampai S3, tidak tahu. Kalau S itu ada yang lebih dari 3, silakan S4, S5, saya tidak tahu itu ya. Tapi ternyata ma'rifahnya tidak melahirkan ketaatan, sama dengan tidak punya akal. Fala aqla lahu. Husnul ma'rifah billah wa husnul ta'a lillah. Ya, ma'rifah yang benar dan konsekuensinya adalah ketaatan kepada Allah. Ya, artinya pengetahuan kepada Allah harus melahirkan ketaatan padanya. Wa husnus sabri ala amrillah, dan kesabaran serta ketabahan atas apapun yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ketika beragama kan kita dituntut sabar kan. Sabar untuk tidak sembarangan menggunakan mata, tidak menggunakan mendengar, tidak sembarangan mendengar, tidak sembarangan berucap, tidak sembarangan bersikap, tidak sembarangan bertindak. Semua ada aturannya. Dan itu dibutuhkan kesabaran. Kita perlu sabar untuk memastikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah step awal untuk kita masuk pada pendalaman dari pembahasan ini. Ma'assalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Hubungan antara manusia dengan Tuhan itu tersimpul dalam al-bi'tsah wal wilayah. Hubungan kita dengan Tuhan itu konektornya adalah para nabi, para rasul alaihimussalam, dan setelah berakhirnya era kenabian dan kerasulan yang berakhir pada pribadi agung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi, kita masuk pada jenjang berikutnya yang disebut dengan jenjang al-wilayah. Ba'dal bi'tsah hunaka al-wilayah. Wilayah itu wali pertamanya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan akhirnya adalah seperti zaman kita sekarang ini adalah zaman Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif, sahibul asri waz zaman. Nah, umat manusia, jadi ketika kita berbicara tentang akal dan keimanan itu harus membuat kita terikat pada al-bi'tsah wal wilayah. Dan wilayah di sini dimulai dari Amirul Mukminin sampai Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Dan semua harus berjuang ke arah ini. Tidak boleh lepas dari bi'tsah, tidak boleh lepas dari al-wilayah, tidak boleh lepas dari imam per imam, dari mulai Amirul Mukminin sampai Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. As-Sayyid Ali Al-Khamenei hafizahullah
dalam ceramah bi'tsahnya kemarin itu, dia berbicara tentang salah satu daripada tujuan bi'tsah, bahkan ini tujuan utama daripada bi'tsah. Dan tentu al-wilayah juga membawa tujuan yang ini. Tidak mungkin al-wilayah yang merupakan kelanjutan daripada bi'tsah kemudian punya tujuan yang lain, dah. Jadi tujuan bi'tsah ya tujuan wilayah. Ya, tidak mungkin berubah. Apa itu yang dibidik oleh beliau? Hafizahullah, beliau mengatakan bahwa di antara tujuan besar daripada bi'tsah yang juga merupakan tujuan daripada al-wilayah adalah menciptakan perubahan dalam pemikiran dan pemahaman. Ya, kalau dalam bahasa beliau, karena beliau berbahasa dengan bahasa Persia, itu ijode tahawuli fikri wa idroki. Ya, menciptakan perubahan pemikiran dan pemahaman. Kata beliau, ketika pemikiran itu sudah benar, maka perbuatan atau amal perbuatan juga akan benar. Jadi orang itu kenapa kok perbuatannya salah? Karena pemikirannya salah. Ketika pemikiran benar, sangat dimungkinkan seseorang berpeluang untuk berbuat yang benar pula. Jadi ketika pemikiran benar, amal juga akan menjadi benar. Manusia itu ketika salah dalam memahami keberadaan, yang kalau dalam kajian-kajian akidah itu kita sebut dengan pandangan dunia atau world view, ya manusia itu akan bertingkah, akan berlaku, akan bersikap berdasarkan pandangan dunianya, world view-nya, cara dia memahami keberadaan ini. Kenapa? Kok kalau kita lihat sekarang sistem-sistem politik yang sedang berjalan, sistem ekonomi yang berjalan, sistem etika yang sedang berjalan, sistem sosial yang sedang berjalan, kenapa kok seperti ini? Ya, karena memang mereka dalam pemikirannya menganggap ini yang benar. Jadi ini sangat terkait erat, ya, apa yang sedang berlangsung dengan pemahaman umat manusia tentang apa yang benar. Seorang mukmin pemahamannya harus mengantar dia bahwa sistemnya harus sistem ilahi, harus islami, harus nabawi, harus wilai. Tapi ketika yang kita lihat di dunia ini seperti ini, berarti umat manusia pemikirannya belum sampai pada kebenaran tentang bi'tsah dan al-wilayah. Karenanya yang berlaku bukan sistem nabawi dan wilayah. Bagaimana perubahan bisa tercipta? Perubahan akan tercipta ketika akal itu berfungsi dengan benar. Kalau akal berfungsi dengan benar, akan melahirkan keimanan yang benar. Iman yang benar adalah iman yang berdasar pada al-aql. Karenanya senyawa al-aql wal iman. Tapi pada kenyataannya, ternyata umat manusia itu punya akal loh, ya. Semua kita ini punya akal. Karena akal itu bukan kita beli di pasar, kan enggak kan. Jadi kita lahir sudah, sejak awal kita sudah memiliki kemampuan untuk berpikir. Tapi masalahnya, meskipun semua umat manusia ini punya akal, ternyata tidak semua mereka menggunakan akalnya. Ada orang-orang yang menggunakan akalnya, ada orang-orang yang mengabaikan akalnya, tidak menggunakan akalnya. Dan kalau kita lihat, sebagian besar orang tidak menggunakan akalnya. Umat manusia ini sebagian besarnya tidak menggunakan akalnya.
Dan sebagai indikatornya adalah ketika mereka tidak mengarah kepada al-bi'tsa wal wilayah. Karena kalau akal digunakan secara maksimal dan benar, pasti outputnya adalah al-bi'tsa wal wilayah. Iman juga begitu, iman juga seperti akal. Manusia ini lahir dengan keimanan. Allahu Akbar. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kita ini dicipta dengan fitrah keimanan, fitrah tauhid. Iman yang sudah hadir berbarengan dengan keberadaan kita, ini sama dengan akal nasibnya. Ternyata sebagaimana tidak semua orang menggunakan akalnya, tidak semua orang juga mengaktifasi imannya, menggunakan imannya. Ya. Jadi manusia masuk dalam kelompok al-ghafilun, orang-orang yang lalai bahwa mereka punya iman, punya fitrah, dan fitrah adalah fitrah tauhid, ya. Nah, para nabi datang itu diantara misinya adalah membangunkan akal-akal yang tidur dan iman-iman yang terabaikan ini. Jadi para nabi datang sebagai pengingat, nadhir, munzir, mudzakir, supaya manusia menggunakan kembali akalnya dan membuang debu-debu yang menutupi imannya yang ada dalam fitrahnya. Fitrah manusia tertutupi oleh berbagai macam kesenangan duniawi, kompetisi, rivalitas, ya, bangga-banggaan, ya. Tertutupi dengan kekuasaan, dengan kekayaan, tertutupi. Hilang itu iman. Karena itu kalau kita kembali ke Al-Quran, di Al-Quran tuh ada banyak kata zikr tuh, banyak sekali. Ya, jadi kalau kita di sebuah aplikasi tentang Al-Quran, kalau kita tulis zal kaf ro, zikr itu, di situ kita akan menemukan banyak ayat yang berbicara tentang zikir itu. Jadi sebenarnya para nabi datang bukan memberikan iman, bukan memberikan akal. Enggak, akal sudah dimiliki oleh umat manusia. Iman pun manusia dicipta berdasarkan fitrah tauhid. Para nabi datang mengingatkannya, gunakan akalmu. La ayatin liulil albab la'allahum yatafakkarun afala ya'qilun, ya kan, datangnya begitu. Jadi diminta untuk berpikir orang itu. Dan diminta untuk mengingat. Kita lihat ya ayatnya ya. Jadi ini kadang-kadang perlu kita lakukan dan belum terlambat. Kalau kita belum meraihnya, berarti kita harus segera meraihnya. Dan selama kita hidup tidak ada kata terlambat. Kita lihat ayat di Al-Quran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Manusia yang benar-benar dia manusia adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Kapan mengingat Allah? Di semua saat. Bukan hanya di waktu-waktu tertentu kita ingat Allah. Tidak, kita itu dicipta, kita itu harus mengingat Allah all the time, setiap waktu. Al-Quran mengatakan orang-orang yang mengingat Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, bahkan ketika dia tidur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, kita ini kan kalau tidak duduk ya berdiri, kalau tidak berdiri ya berbaring kita. Ya, dalam semua aktivitas, kalau kita sedang pergi ke pasar, kita kan berdiri kan? Di saat Anda pergi ke pasar berdiri, Anda harus ingat Allah. Qiyamah. Kalau Anda sedang majlis duduk-duduk begini atau apapun yang terjadi, yang sedang, ketika Anda duduk, Anda juga harus ingat Tuhan. Qiyamah wa qu'udan. Jadi jangan diartikan pas sholat, enggak, di semua sholat pastilah. Tapi di setiap berdiri Anda, di setiap duduk Anda, di setiap Anda berbaring. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ngapain? Ketika mereka berdiri, duduk dan berbaring itu ngapain mereka? Ayatnya berlanjut.
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Terus dia mengamati terus. Kenapa engkau menciptakan langit? Kenapa engkau menciptakan bumi? Kenapa engkau menciptakan makhluk-makhluk? Kenapa engkau menciptakan manusia? Kenapa engkau menciptakan itu? Kenapa engkau? Selalu ini aktif berpikir ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian dia berkata apa? Berpikir itu bukan hanya kagum, enggak. Harus sampai pada pemahaman Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak ciptakan ini sia-sia loh. Orang itu berpikir untuk dia sampai pada filosofi penciptaan ini. Kenapa ada langit? Kenapa ada bumi? Kenapa ada saya? Kenapa saya berakal? Kenapa saya berpikir? Kenapa saya begini? Harus sampai pada pemahaman ma khalaqta hadza batila. Ini bukan main-main ini. Ini bukan tidak ada artinya ini. Subhanaka faqina adzaban nar. Ini tafakkur ini. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Manusia ini wadah hikmah. Allah itu tidak pernah berhenti memberikan hikmah kepada umat manusia. Tapi siapa yang menerima hikmah? Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Kalau Anda tidak gunakan akal, Anda tidak yatafakkarun, hikmah Anda tidak akan mendapatkan. Karena Anda tidak menempatkan diri Anda pada posisi menerima hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan posisi itu adalah at-tafakkur. Mengaktifkan akal. Sehingga kita bertanya, ada apa saya diciptakan? Kenapa saya melihat? Kenapa saya mendengar? Kenapa saya berpikir? Kenapa saya merasa? Harus paham kita itu. Harus bertanya-tanya kita itu. Ada orang yang hidup tidak pernah bertanya, dia pokoknya jalan aja kayak roda itu jalan dia ya, pokoknya makan ya makan, minum ya minum, asik-asik ya asik, ini waktunya sedih ya sedih. Tidak punya meaning kehidupannya, dia tidak pernah memberikan arti pada kehidupannya, tidak pernah mencari arti tentang kehidupannya. Ya, jadi ini pentingnya al-aqlu wal iman. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Jadi masalahnya akal dan iman sudah ada, cuma apakah kita gunakan atau tidak. Nah, kalau seseorang menggunakan akal dan imannya, maka manusianya akan berkembang. Dan ketika manusia berkembang, dia akan menemukan mana as-sirat al-mustaqim. Dia akan ketemu dengan para nabi, para rasul, ketemu dengan ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi, pasti akan ketemu dengan ahlul bait alaihi wassalam. Dia akan sampai pada as-sirat al-mustaqim. Sekarang kita masuk pada bagian berikutnya. Banyak orang berakal tapi tidak beragama. Semua ini punya logika, punya akal, tapi akalnya tidak menyampaikan mereka pada agama, tidak menyampaikan mereka pada Tuhan. Berarti akalnya tidak berfungsi dengan baik. Sebaliknya, ada juga orang yang beragama tapi tidak berakal. Beragama tanpa dasar logika, tanpa akal. Aneh juga nanti. Jadi akal dan agama ini harus menyatu. Orang kalau pakai akal atau tidak pakai agama pasti menyimpang. Orang kalau pakai agama atau tidak pakai akal pasti juga menyimpang. Karenanya di Al-Quran itu masalah akal itu afala ya'qilun la'allakum ta'qilun la'allahum yatafakkarun afala yadabun wa qalu law ini. Oh, ustadznya ini kayaknya menjunjung tinggi logika, seakan-akan melebihi akal. Dan. Kita baca Al-Quran, ini kan Al-Quran kan. Saya kasih contoh, satu ayat saja. Ada orang-orang nanti dimasukkan ke neraka, saya tidak baca dulu ayatnya, ya, supaya nanti ketika ayat dibaca Anda baru paham. Oh, ternyata akal, ya. Nah. Ada orang-orang ketika digiring ke neraka, para malaikat bertanya, loh, kenapa kok kalian digiring ke neraka? Ada apa? Kalian tidak dapat peringatan di dunia, tidak dapat petunjuk, tidak ada yang ngasih kalian petunjuk, tidak ada yang
Bilangi kalian bahwa nanti ada neraka, ada surga. Kok sampai kalian akhirnya masuk ke neraka? Ya, jawabannya mereka ini di Al-Quran ini. Dan di surat yang sering Anda baca. Mungkin semua kita ini hafal surat ini. Surat Al-Mulk. Surat apa? Al-Mulk. Saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna, ini loh alasan kenapa kok masuk neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata dalam menjawab para malaikat yang menanyai, kenapa kok kalian digiring ke neraka? Seandainya dulu kami di dunia itu mau mendengar sabda-sabda para nabi, petunjuk-petunjuk para nabi, kitab-kitab suci yang silih berganti turun, dan kita mau berpikir, wa qalu law kunna nasma'u, seandainya dulu aku mendengar dan berpikir, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, tidak mungkin kita sekarang akan menjadi ahli jahannam. Kenapa kita menjadi ahli jahannam? Salah kita. Waktu itu kita abaikan, tidak kita dengar, kita tidak mau pikir itu, kita anggap tidak penting, omong kosong. Kita bahkan tidak menyempatkan diri untuk berpikir dan merenung. Kita abaikan itu, akhirnya kita dapat nasib yang seperti ini. Dan mereka tidak bisa menyalahkan kecuali diri mereka sendiri. Ini loh, mereka bahkan mengaku salahnya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Shadaqallahul aliyyul azim. Shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Nah, akal dan agama itu tak terpisahkan. Akal dan agama tak terpisahkan. Anda tahu kitab hadis orang-orang pengikut Ahlul Bait itu ada beberapa kitab-kitab besar ya, yang disebut dengan Al-Kutub Al-Arba'ah ya. Ada Al-Kafi, ada Man la yahdurul faqih, ada Al-Istibsar, ada At-Tahdzib ya. Paling topnya Al-Kafi yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Kulaini rahimahullah. Itu kan ada kitabnya ya, kitab pertama, kitab kedua. Itu kitab pertama itu namanya Al-Aqlu wal Jahl, kitab akal dan kebodohan. Allahu Akbar. Sedemikian pentingnya masalah akal ini. Jadi agama ini tidak mau Anda terima begitu saja. Anda terima harus dengan akal, sehingga Anda tidak terpaksa, tidak dipaksa. Anda menerima agama ini dengan keyakinan dan dengan argumentasi-argumentasi yang memuaskan logika Anda, nalar Anda ya. Riwayat dalam kitab Al-Aqlu wal Jahl dari kitab Al-Kafi, satu dua riwayat kita baca ya. Diceritakan, saya tidak perlu baca Arabnya semua dalam rangka menghemat waktu. Jibril itu turun kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dan berkata, wahai Adam, inni umirtu an ukhayyiraka wahidatan min thalath. Aku diminta oleh Allah untuk memberikan kamu satu dari 3 pilihan. Fakhtarha, pilih salah satu. Wada' ithnain, ya, akan diberi 3 pilihan kan, disuruh milih satu dan disuruh meninggalkan yang 2 pilihan yang lain. Faqala lahu Adam ya Jibril wa mathala. Apa 3 hal itu? Faqala al-aqlu wal haya'u wad din. Pilihannya 3, akal, rasa malu dan agama. Allahu Akbar. Ya, kita pun kalau dihadapkan pada pilihan ini kita agak bingung juga memilih yang mana. Al-aqlu, akal, al-haya'u, rasa malu, wad-din, dan agama. Allahu Akbar. Adam tidak panjang-panjang, saklek Adam. Faqala Adam inni qad ikhtartul aql. Aku milih akal.
Faqala Jibrailil haya'i waddin, ya karena dipilih akal, Jibril ngomong sama rasa malu dan agama, insorifa wada'a, pergi kalian berdua, tinggalkan. Dia sudah milih akal, tidak milih kalian, tidak milih haya wala milih ad-din. Faqala, dua hal tadi itu, al haya waddin, rasa malu dan agama, berkata kepada Jibril, ya Jibril, inna umirna an nakuna ma'al akal. Loh, tapi kita sama Allah itu diperintah untuk selalu bersama akal. Jadi kita tidak bisa ninggalin akal. Kata al-haya waddin. Inna umirna an nakuna ma'al akal haitsu kan qala fasya'nukuma wa araja. Sudah. Kalau memang kamu dapat perintah begitu, berarti begitu Adam memilih akal, Adam juga mendapatkan al-haya waddin. Sedemikian fundamentalnya akal, ya, dalam kaitannya dengan al-haya waddin. Bakal ini ekornya akal ini, tanda kutip tentunya, ya. Jadi dia disuruh ngekor sama akal. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam juga di kitab ini, ya, di kitab Al-Aql wal Jahl, bersabda seperti, man kana aqilan kana lahu din. Barang siapa yang berakal berarti dia punya agama. Wa man kana lahu din, dan barang siapa yang punya agama, dakhalal jannah, dia akan masuk ke surga. Nah, kalau kepandaian-kepandaian dan kecerdasan-kecerdasan sebagian umat manusia yang menyampaikan mereka pada ilmu pengetahuan, pada temuan-temuan, tapi akhirnya tidak mengantar mereka pada keimanan dan agama, apa itu kalau bukan akal? Dengan kemampuan apa mereka sampai pada temuan-temuan itu? Al-Imam Ja'far As-Shadiq yang berkata, kalau kemampuan-kemampuan yang seperti itu syabihatun bil akal. Itu sesuatu yang mirip akal. Walaisat bil akal, dan bukan akal murni. Akal murni adalah yang menyampaikan Anda pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'ajjil farajahum. Nah, dikarenakan kebanyakan orang itu menggunakan akalnya tanpa agama, atau beragama tanpa akal, akhirnya mereka tidak sampai kemana-mana. Mereka terpecah-pecah, terkotak-kotak, ya, tidak satu, tidak punya pemahaman yang jelas. Hilang dari mereka dinun mubin. Karena apa? Ya tadi itu, karena mereka tidak mampu mensenyawakan antara akal dan agama. Kalau beragama tidak pakai akal, kalau sudah berakal ditinggalkan agama. Padahal akal yang sungguhnya itu harus menyampaikan orang pada agama. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kita lihat ini, ya. Beliau pernah berkata seperti ini, wa watara ilaihim anbiya'ah, yang artinya Allah itu silih berganti mengutus ke tengah-tengah umat manusia itu nabi-nabinya, min ladun Adam alaihi salam sampai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan ini ada puluhan ribu nabi ini. Tidak semuanya mungkin kita kenal. Tidak pernah berhenti. Jadi tidak pernah ada umat tanpa nabi. Tidak pernah ada kehidupan masyarakat yang di tengah-tengahnya tidak ada nabi. Walikulli qaumin had, ya. Wa watara ilaihim anbiya'a. Untuk apa para nabi diutus? Liyasta'duhum mitsaqa fitratih. Untuk mengingatkan kepada manusia bahwa kamu, hai manusia, fitrahmu ini, wujudmu ini, kamu sudah punya janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum qalu bala. Kita semua sudah pernah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwa Dia adalah Tuhan, dan kita berjanji untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum qalu bala. Sudah itu kita, tapi kita lupakan itu. Nah, para nabi datang mengingatkan mitsaqul fitrah ini, diingatkan kembali. Kamu punya janji loh. Wa yudzakiruhum mansiya ni'mati, mengingatkan kepada mereka nikmat yang terlupakan. Wa yahtaju alaihim bitabligh, dan dalam tabligh itu para nabi menyampaikan hujjah-hujjah, argumen-argumen, bukti-bukti, dalil-dalil. Silakan bertanya. Bahkan para nabi melayani debat dengan umatnya, wajadilhum billati
hiya ahsan. Ya, para nabi tidak datang dengan dogma, tapi datang dengan dalil dan bukti. Kalau ada pertanyaan, mereka siap untuk menjawab berbagai macam pertanyaan dan kritikan atau protes umat-umat yang mereka hadapi. Wa yahtajju alaihim bitabligh wa yuthiru lahum dafa'inal uqul. Membangunkan kembali apa-apa yang terkubur dalam akal-akal umat manusia. Maksudnya terkubur apa? Akal kadang terkubur dalam khurafat, ya, dalam kebatilan-kebatilan yang dianggap dengan kebenaran, ya, pemahaman-pemahaman yang keliru, ya, falasi-falasi, kebatilan yang dianggap kebenaran. Akal seringkali terkubur dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, para nabi datang dalam rangka menunjukkan kepada manusia apa yang sebenarnya benar itu, apa itu kebenaran. Jadi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kita tidak bisa meninggalkan akal dan iman. Dua ini harus mampu kita senyawakan. Jadi kita tidak boleh menerima sebuah keyakinan sementara kita tidak ngerti tanya. Pahami dulu. Kenapa kamu menjadi pengikut Ahlul Bait? Kenapa kamu menjadi Muslim? Anda harus punya jawabannya. Harus jelas jawabannya. Kenapa Anda menjadi Syiah? Anda harus punya jawaban yang jelas. Kenapa Anda menjadi pengikut 12 imam? Kenapa Anda memilih Ahlul Bait pasca Rasul? Anda harus punya jawabannya. Kenapa Tuhan Anda satu? Kenapa Anda percaya pada Tuhan? Harus punya jawabannya. Kalau enggak, iman Anda itu sedikit nanti akal Anda dimasuki dengan syubha-syubha, Anda akan tinggalkan semua yang Anda yakini. Al-aqlu wal iman. Iman kita harus berdasar pada al-aql, ya, yang menjadikan apa yang kita yakini adalah sesuatu yang kita pahami, yang kita ketahui, dan kita punya dalil-dalilnya, punya bukti-buktinya, punya argumen-argumennya. Yang kalau ada yang datang hendak menggoyah keyakinan kita itu, kita punya jawabannya, kita punya benteng yang kuat, benteng pengetahuan, benteng ma'rifah, benteng hujjah, al-adillah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Dan kalau kita punya akal dan iman, kita akan punya pemahaman yang sempurna. Nah, pemahaman yang sempurna ini akan merubah masyarakat. Sekarang kita kasih sesuatu yang sedang berlangsung sekarang ini, agar apa yang kita bahas ini tidak ada di awang-awang, tapi kita mampu menyentuhnya. Sekarang ini Anda lihat masyarakat dunia itu, apakah mereka sudah paham tentang kehidupan ini? Apakah mereka sudah mengerti tentang bagaimana cara menjalani kehidupan yang benar dan baik, kehidupan yang tentram, yang sejahtera, yang sentosa, nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kebenaran dijunjung tinggi? Apakah mereka sudah paham itu? Tidak, mereka tidak paham itu. Indikatornya apa? Indikatornya Anda lihat negara-negara yang berkuasa di dunia ini, ya, kaum imperialis, negara-negara imperialis, ya. Sebagai contoh, United States of America. Anda lihat bahwa ternyata umat manusia itu jauh dari akal dan logika, bahkan dari memahami hal-hal yang sederhana. Dan bagaimana umat manusia ini mengizinkan diri mereka untuk tunduk kepada siapa? Untuk siapa mereka tunduk? Mereka taat kepada siapa? Itu menunjukkan apakah mereka menggunakan akalnya atau tidak. Jadi jangan dikira nih masalahnya hanya berhenti di kajian-kajian. Tidak, ini bersentuhan dengan kehidupan kita, bersentuhan dengan nasib kita, bersentuhan dengan berjalannya dunia ini dalam semua tatarannya, politik, ekonomi, sosial, etika, dan seterusnya. Kita lihat nanti ya. Ketika kemarin kita melihat selama 16 bulan terjadi pembantaian, terjadi genosida terhadap sebuah masyarakat yang pasti mereka manusia.
Ada yang sanksi bahwa penduduk Gaza itu bukan manusia, alien apa? Enggak, ya manusia kan. Genosida terhadap mereka berjalan berapa lama? Setidaknya 16 bulan. Kalau kita hitung dari operasi 7 Oktober itu ya. Tahun 2000 Oktober 2023 ya. Oke. Anda akan memahami bahwa ternyata masyarakat dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak punya logika. Di mana buktinya? Ketika seluruh dunia melihat bahwa rezim Zionis Israel yang dikepalai oleh Netanyahu itu melakukan pembantaian dan genosida yang sedemikian kejam dan bengisnya, dan diliput oleh mata-mata kamera dan disebar ke seluruh dunia, mereka melihat bagaimana Gaza itu dilululantakkan. Sekolah-sekolah, rumah sakit, korbannya adalah anak-anak, para wanita, kakek, nenek, rumah-rumah hunian, infrastruktur dan lain sebagainya, sumber air, semua melihat itu. Dunia sekarang ini menganggap bahwa negara seperti United States of America adalah simbol kemajuan, simbol kemakmuran, di mana di sana hak-hak dihormati, kemerdekaan, kebebasan, hak asasi di sana. Kita harus menjadikan Amerika sebagai contoh. Ya, ternyata Anda lihat bahwa betapa logika itu sudah diinjak-injak, sudah tidak ada logika itu. Ketika Amerika ini, yang mewakili Amerika siapa? Ya orang-orang yang ada di Senat dan Kongresnya itu. Ketika pemimpin penjagal ini, Netanyahu ini datang di Amerika, diberi kesempatan untuk menyampaikan speech di Kongres mereka. Penjagal, ini penjagal diberi podium, ini sudah kegilaan ini. Sudah insanity itu, dan orang tidak paham itu kalau dunia ini dipegang oleh orang-orang gila, orang-orang yang jauh dari logika. Apa yang terjadi? Ini berbicara, ngomong, kalau pakai bahasa kita ngobus ya. Jadi tidak ada artinya, tidak ada maknanya, bahkan tidak layak orang ini ngomong di podium atau di panggung untuk kemudian orang-orang Kongres yang seakan-akan berdasi, rapi, seakan-akan itu beradab dan sebagainya memberikan tepuk tangan kepada penjagal ini. Padahal kalau seandainya kita lihat wujud hakiki Netanyahu ini, dari seluruh tubuhnya mengucurkan darah rakyat tak berdosa Palestina. Diberikan aplaus, bukan hanya aplaus, mereka harus melakukan standing ovation, berdiri sambil tepuk tangan, memberikan aplaus terhadap setiap kalimatnya. Ini negara yang paling berkuasa di dunia loh ya, ternyata memberikan aplaus kepada orang gila seperti Netanyahu. Ini menunjukkan bahwa ternyata akal itu tidak ada di tengah-tengah masyarakat dunia. Tidak ada akal itu. Loh, diam saja itu sudah salah. Diam terhadap pembantaian itu sudah berarti Anda sudah bukan manusia. Tapi kalau Anda kemudian memberikan apresiasi, memberikan aplaus, memberikan pujian, semangat untuk penjagal, ini sudah psikopat ini. Ini dunia sedang dipimpin oleh para psiko yang bisa memberikan tepuk tangan dan aplaus serta standing ovation kepada penjagal umat manusia yang disaksikan. Ini bukan katanya, seluruh dunia menyaksikan pembantaiannya dan genosidanya. Jadi jangan dikira tugas mengaktifkan akal itu tugas yang ini. Enggak, ini orang-orang tidak berakal, ini orang-orang tidak gunakan akalnya ini. Dan di dunia yang lain diam kayak tidak ada apa-apa. Poros perlawanan adalah orang-orang yang menyuarakan suara bi'tha, suara wilayah, melawan kezaliman ini, melawan ketiadaan logika ini. Ada taruhannya. Mereka juga mempersembahkan martir untuk melawan ini. Tidak murah. Mukawamah di Lebanon itu sampai kehilangan orang yang luar biasa seperti As-Sayyid Hasan Nasrullah. Bukan kehilangan kecil. Satu orang ini nilainya satu masyarakat. Tapi dalam rangka menyadarkan logika umat manusia, mereka persembahkan ini.
Yang kita peringati kelahirannya sekarang ini, Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dibunuh oleh kegilaan, oleh matinya logika pada saat itu. Bagaimana umat Muhammad membantai cucu Muhammad? Adakah kegilaan yang lebih daripada ini? Jadi matinya logika ini berbahaya. Matinya logika, matinya agama, matinya nurani, matinya fitrah. Jadi penting berpikir itu, penting merenung itu, penting Anda paham mana yang hak, mana yang batil, itu penting dalam hidup ini. Kalau Anda tidak gunakan itu, Anda akan tidak sadar, Anda dukung pembantai, Anda beri aplaus kepada pembantai. Dan terjadi itu, kita pun heran. Kita yang masih punya sedikit akal nih, kita tidak ngaku juga ya, berakal-berakal banget, tidak juga ya. Kita yang mungkin punya sedikit akal, seandainya kita muak melihat itu. Jadi jangan, tidak gunakan akal ini berakhir di neraka loh ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi sedemikian pentingnya akal dan iman itu, senyawa antara akal dan iman itu. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Nah, karena itu kemudian As-Sayyid Ali Al-Khamenei memberikan peringatan, memberikan penyadaran, bukan hanya kepada rakyat Iran, tapi kepada seluruh umat manusia. Gunakan akal kalian, waspadalah, berfikirlah, merenunglah, gunakan logika Anda. Anda mau jalin hubungan dengan negara seperti United States of America, siapa mereka ini? Mereka adalah negara yang memberikan aplaus kepada penjagal. Anda mau duduk perundingan dengan penjajah, pembunuh berdarah dingin seperti Netanyahu, Anda pikir, apa Anda percaya dengan kesepakatan yang Anda buat dengan pendukung penjagal ini? Gunakan akal. Orang yang tidak menggunakan akal tertipu nanti ketika ada diplomat Amerika datang dengan pakaian yang rapi, setelan jas yang mahal, dasi, rapi, kemudian menebar senyum, ya, senyum-senyum mendiplomasi, ya. Nah, orang yang tidak menggunakan akalnya tertipu. Padahal Anda tahu kan, ini adalah orang yang memberikan applause dan standing ovation untuk Netanyahu. Sadarlah, siapa ini? Ini kalau dia mengizinkan sebuah negara untuk melakukan pembantaian seperti itu, dia tidak pernah berpikir untuk menggarong atau mengeksploitasi sumber daya alam di negara Anda. Anda kalau berhubungan dengannya, Anda hanya akan diperas, Anda hanya akan dijajah tanpa Anda sadar bahwa Anda sedang dijajah. Karenanya saya telah mengingatkan bahwa dunia ini Anda harus lihat Anda berhadapan dengan siapa. Dan karena itu Al-Imam Al-Khomeini jauh-jauh hari mengatakan bahwa Amerika adalah syaitani buzur atau setan besar. Jadi sekarang ini dunia itu perlu akal, perlu logika, bukan logika dicari, enggak, dihidupkan, diaktifkan logika. Pikir, ayo mikir. Ya, supaya kita bersikap dengan benar. Nah, apa yang dilakukan oleh kelompok perlawanan yang terjadi sekarang ini itu adalah bukan hanya melawan kezaliman, tapi juga menciptakan kesadaran. Dan kesadaran mulai tercipta. Ya, kita lihat ini tidak sia-sia loh ya. Darah Said Hasan Nasrullah, darah Yahya Sinwar, darah Ismail Haniya, darah para syuhada, ya, dalam melawan kezaliman ini tidak sia-sia. Ya. Ini terjadi kebangkitan. Kebangkitan apa? Kebangkitan akal, kebangkitan nurani. Ya. Sebagai buktinya selama 16 bulan ya, perang atau serangan membabi buta yang dilancarkan oleh rezim Zionis didukung oleh berbagai kekuatan besar dunia, utamanya Amerika, terhadap rakyat Palestina dan khususnya Gaza ini, itu ternyata dalam 16 bulan ini telah menciptakan kebangkitan akal. Di mana itu sensus data menunjukkan bahwa ada 30.000 demonstrasi anti-Zionis di seluruh dunia ini, dan terjadi di sedikitnya 619 kota-kota besar di dunia. Itu kebangkitan.
Dan bukan hanya itu, bahkan di Amerika sendiri, orang Amerika sendiri berkata don't wait USA. Mampus Amerika. Orang Amerika sudah berani berkata terhadap pemerintahannya, mampus Amerika. Ini adalah bagian daripada kesadaran. Jadi darah-darah itu membangkitkan. Jadi 16 bulan ini tidak sia-sia, ini kemenangan. Tapi ya memang harus dilalui. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib darahnya menyadarkan. Dan setiap pengikut Ahlul Bait itu menjadi pengikut Ahlul Bait. Yang Anda lihat ratusan juta ini adalah berkat darah yang terkucur di padang Karbala, Sayyidus Syuhada. Ya, tidak sia-sia darah itu mengucur. Ada tujuannya, ada nilainya, ada manfaatnya, dan manfaatnya tidak berhenti, dari waktu ke waktu membangkitkan. Ya. Jadi al-bi'tsa wal wilayah itu tujuannya adalah menciptakan perubahan dalam pemikiran dan pemahaman, sehingga manusia menggunakan akalnya, menggunakan imannya, dan ketika mereka menggunakan senyawa akal dan iman, mereka akan sampai pada kebenaran. Dan ketika mereka menerima kebenaran, otomatis kebatilan akan runtuh dengan sendirinya. Dan itulah perjuangan para nabi, para rasul, para imam suci Ahlul Bait, dan para pengikut mereka, yang bahkan mereka dalam rangka mengikuti jejak para nabi dan para imam suci, mereka juga sama seperti mereka, mempersembahkan waktu dan bahkan nyawa. Mudah-mudahan kita dihitung orang-orang yang mampu membangkitkan akal dan iman kita, ya, sehingga dengan bangkit dan hidupnya akal dan iman kita, kita akan selalu berada di as-sirat al-mustaqim, di jalan kebenaran, dan kita akan mendapat ridho Allah karena kita telah hidup dan jalan di atas jalan kebenaran. Tsummal afwa minkum, asadallahu ayyamakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.